Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah kisah horor dengan judul Kematian Tragis Janda Muda di Desa Kandang. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya. Like juga video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari baru saja terbit di Cakrawala, Desa Kandang. Cahaya kuning kemerahan menyentuh pucuk-pucuk padi yang masih basah oleh embun. Desa ini terletak jauh dari keramaian kota, dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas dan juga perbukitan hijau di kejauhan. Suara ayam jantan bersautan menandakan hari baru telah dimulai. Udara pagi itu terasa dingin dan juga bersih, membawa aroma tanah basah dan kayu bakar yang mulai dinyalakan oleh para ibu di dapur mereka masing-masing. Jana, ia keluar dari pintu rumah kayu sederhananya sambil membawa sebuah sapu lidi. Ia pun memakai kain jarik dan kaos lengan panjang yang sudah agak pudar warnanya. Meski pakaiannya sederhana, kecantikan alaminya tidak bisa disembunyikan. Wajahnya bersih, rambut hitamnya diikat rapi ke belakang. Sejak suaminya meninggal dunia setahun yang lalu karena sakit keras, Jana kini tinggal sendirian di rumah warisan tersebut. Namun ia tidak benar-benar merasa kesepian karena warga desa sangat menyayanginya. Jana kini mulai menyapu halaman rumahnya yang beralaskan tanah. Setiap gerakan tangannya terlihat cekatan. Sesekali ia berhenti untuk menyapa tetangga yang lewat hendak pergi ke sawah. Mbak Jana, pagi mbak. Rajin sekali mbak, jam segini udah bersih-bersih. Sapa Pak RT yang lewat membawa cangkul di bahunya. Pagi Pak RT. Iya Pak, ini mumpung udaranya masih segar, jadi enak dibagi kegiatan. Betul mbak. Oh iya, nanti kalau butuh bantuan apa jangan sungkan bilang ya mbak. Tambah Pak RT sebelum melanjutkan langkahnya ke kebunnya. Jananya mengangguk pelan. Di desa itu Jana dikenal sebagai janda yang santun. Ia jarang keluar rumah jika tidak ada keperluan penting. Biasanya, ia hanya ke pasar, ke sawah, atau ke rumah kakak iparnya. Kehidupannya sangat lurus dan tidak pernah ada kabar miring tentangnya. Hal inilah yang membuat warga-warga menaruh hormat kepadanya, meskipun Jana berstatus sebagai janda muda. Selesai menyapu, Jana pun masuk ke dalam untuk menyiapkan sarapan. Ia menyalakan tungku kayu bakar di dapur kecilnya. Asap mulai mengepul, namun Jana sudah terbiasa dengan itu. Ia menanak nasi dan menggoreng tempe yang dibelinya kemarin sore. Di tengah kesibukannya itu, ia teringat pada mendiang suaminya. Ada sedikit rasa sedih di matanya, namun ia segera menghapusnya. Karena hidup terus berjalan meski saat itu ia dalam keadaan sedih. Mas, andai saja kamu masih hidup, pasti kita sekarang udah punya anak, mas. Pikir Jana saat itu. Sehingga cerita sesaat kemudian terdengar suara langkah kaki berat mendekat ke arah pintu belakang. Itu adalah Bara, kakak ipar Jana. Bara adalah pria bertubuh kekar dengan kulit gelap karena sering bekerja di bawah terik matahari. Sejak adiknya meninggal dunia, Bara merasa bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan juga kesejahteraan Jana. Bagi Bara, Jana adalah satu-satunya keluarga yang tersisa yang harus ia jaga. Jana, kamu kalau capek, gak usah bersih-bersih terus aja. Istirahat dulu. Nanti biar Mas Bara saja. Meskipun Jana adalah adik ipar, namun Bara, ia selalu menyayanginya segenap jiwa raganya. Hari itu Bara masuk ke dapur membawa seikat kayu bakar yang baru saja ia belah. Ia pun meletakkannya di sudut ruangan dengan hati-hati agar tidak mengotori lantai yang baru saja disapu Jana. Ini kayu bakarnya Jana. Nanti pakai ini saja ya. Yang kemarin itu kan basah. Lagian
Yang kering juga udah hampir habis kan? Ucap Bara dengan suara beratnya yang khas. Jana menoleh dan tersenyum tulus saat itu. Iya Kang, terima kasih banyak ya Kang. Oh iya, Kang Bara udah sarapan. Bara pun duduk di kursi kayu panjang dekat meja makan. Belum, tadi aku langsung ke sini setelah dari belakang rumah. Jana pun segera mengambilkan piring dan menyendokkan nasi untuk Bara. Ya udah Kang, makan dulu aja. Tapi cuma ada ini, tempe sama sambal korek. Alhamdulillah, itu aja udah lebih dari cukup buat aku. Makasih ya Jana, jawab Bara dengan singkat. Ia pun kini mulai makan dengan lahap. Hubungan mereka sangat dekat namun tetap dalam batas kewajaran. Bara tidak pernah memperlakukan Jana dengan kasar atau kurang ajar. Ia sangat menghormati posisi Jana sebagai mantan istri adiknya. Di sisi lain, Jana juga merasa tenang setiap kali ada Bara di sekitarnya. Kehadiran kakak iparnya itu memberikan rasa aman yang tidak ia dapatkan dari orang lain. Sementara di sisi lain, kehidupan di desa kandang hari ini mulai bergerak semakin sibuk. Anak-anak kecil mulai berlarian di jalanan tanah menuju sekolah dasar yang terletak di ujung desa kandang. Para pedagang keliling mulai masuk ke ganggang kecil, meneriakkan dagangannya memanggil para pelanggan. Suasana sangat harmonis saat itu. Tidak ada konflik besar di desa ini. Masalah biasanya hanya seputar saluran irigasi sawah yang mampet atau hewan ternak yang lepas. Ketenangan inilah yang membuat siapa saja yang tinggal di desa itu merasa nyaman dan terlindungi dari kejamnya dunia luar. Singkatnya pada setika siang hari, Jana pun kemudian pamit kepada Bara untuk pergi ke sungai kecil di pinggir desa untuk mencuci pakaian. Kang, aku mau ke sungai dulu ya Kang. Mau nyuci baju. Ya udah, kamu hati-hati ya. Takut ada ular di sana atau sungainya deras. Iya Kang. Jana membawa bak plastik berisi pakaian kotor di atas kepalanya. Sepanjang jalan saat itu ia tetap mendapatkan sapaan ramah dari warga. Kini sampainya di sungai, Jana mencari tempat yang agak sepi di bawah pohon beringin besar. Suara gemericik air sungai dan kicauan burung di atas pohon membuat hatinya merasa damai. Ia pun mulai mencuci pakaian dengan sabun batangan. Tangannya yang putih terlihat kontras dengan air sungai yang jernih. Di tempat itu, Jana sering melamunkan masa depannya. Ia tidak tahu sampai kapan akan hidup sendiri. Namun untuk saat ini kedamaian di desa kandang sudah cukup baginya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Arman lewat di seberang sungai. Arman adalah warga desa tetangga yang sekali datang ke desa kandang untuk urusan jual beli hasil bumi. Ia pun berhenti sejenak dan memperhatikan Jana dari kejauhan. Tatapannya sulit diartikan, namun Jana tidak menyadari keberadaan pria itu karena ia sibuk dengan cuciannya. Setelah beberapa saat Arman berlalu tanpa suara, meninggalkan Jana yang masih asyik dengan kegiatannya. Setelah selesai mencuci saat itu, Jana pun kini kembali ke rumah. Matahari sudah mulai naik semakin tinggi dan udara mulai terasa panas. Ia menjemur pakaiannya di samping rumah sementara Bara ternyata masih ada di sana. Ia sedang memperbaiki pagar bambu Jana yang mulai miring ke arah jalan. Kang, gak ke sawah? Oh, enggak, ini nanti siang saja. Oh ya, ini pagarnya udah mau roboh nah. Bahaya kalau ada anjing liar masuk. Nanti bisa-bisa kamu digigit. Iya Kang, soalnya kan kemarin kena angin besar. Jana saat itu lanjut untuk menjemur pakaiannya. Ia merasa sangat bersyukur memiliki kakak ipar seperti Bara. Tanpa bantuan pria itu, Jana mungkin akan kesulitan mengurus rumah besar ini sendirian. Kini siang hari pun tiba, desa kandang menjadi sedikit lebih sepi karena warga lebih memilih beristirahat di dalam rumah atau di bawah pohon rindang untuk menghindari terik matahari. Jana duduk di teras depan menikmati angin sepoi-sepoi yang bertiup dari arah sawah. Ia sedang merajut sebuah taplak meja kecil untuk mengisi waktu luang. Hidupnya terasa sangat teratur dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sementara di sisi lain,
Di sebuah warung kopi di perbatasan desa, beberapa pria sedang duduk berkumpul. Di sana ada Arman yang tadi melihat Jana di sungai. Mereka sedang membicarakan banyak hal, mulai dari harga pupuk hingga gosip-gosip ringan di desa sekitar. Arman lebih banyak diam, namun pikirannya tampaknya sedang berada di tempat lain. Ia sekali menyesap kopi hitamnya sambil memandang ke arah jalan menuju desa kandang. Di sisi lain saat itu ketika Jana kembali ke rumahnya, Bara sudah selesai memperbaiki pagar bambunya. Ia pun menghampiri Jana di teras sambil mengusap keringat di dahinya dengan kaosnya. "Jana, ini udah beres. Kalau gitu, Akang mau ke sawah dulu ya." "Iya Kang, hati-hati di jalan ya Kang. Ini ada bekal air minum buat di sawah." Jana pun memberikan sebuah botol air yang sudah disiapkan. Bara menerimanya dengan anggukan kecil saat itu. "Makasih ya. Kamu jangan lupa, kalau mau istirahat kunci pintunya, ya. Sekarang kita harus lebih waspada." "Iya Kang, saya mengerti." Bara pun berjalan menjauh menuju hamparan sawah. Jana memperhatikan punggung kakak iparnya itu sampai menghilang di balik pepohonan. Bagi Jana hari itu adalah hari yang normal dan indah seperti hari-hari sebelumnya. Ia sama sekali tidak memiliki firasat buruk. Langit masih biru bersih, burung-burung masih bernyanyi, dan warga desa masih saling melempar senyum. Jana pun masuk ke dalam rumah dan menutup pintu depan. Ia merasa mengantuk karena semilir angin yang menerpa wajahnya tadi. Di dalam kamar yang sejuk, ia merebahkan diri di atas ranjang kasur kapuknya. Suasana desa kandang yang sunyi di siang hari membuatnya cepat terlelap. Segalanya tampak begitu sempurna, begitu damai, seolah-olah duka dan air mata tidak akan pernah lagi menyentuh hidup janda muda itu. Desa kandang tetap menjadi saksi bisu atas ketenangan hidup seorang wanita bernama Jana di hari itu. Sehingga cerita waktu berjalan dengan cepat di desa kandang. Kedekatan antara Jana dan Arman yang awalnya hanya sekedar sapaan di pinggir sungai, kini telah berubah menjadi hubungan yang lebih serius. Arman semakin sering berkunjung ke rumah Jana, biasanya pada sore hari saat Bara sedang tidak ada. Jana yang selama ini merasa kesepian mulai merasakan kembali debaran di hatinya. Arman adalah pria yang pandai bicara dan selalu membuat Jana terasa bahagia dan nyaman di sampingnya. Arman selalu bercerita dari desa seberang. Ia merasa bahwa ia adalah pria dari jawaban atas doa-doanya untuk mendapatkan pendamping baru yang bisa melindunginya. Suatu malam setelah kedekatan yang cukup membuat hatinya deg-degan, kurang lebih 3 minggu berlalu. Malam hari itu mereka pun nonton pertunjukan wayang kulit di desa tetangga, tempat asal Arman. Pria itu mengajak Jana untuk pergi menonton bersama. Awalnya Jana ragu karena ia tidak enak hati dengan warga desa jika keluar malam-malam dengan pria yang bukan muhrimnya. Namun Arman berhasil meyakinkannya dengan janji akan pulang sebelum tengah malam. Dengan perasaan bimbang namun senang, Jana pun akhirnya setuju. Mereka berangkat menggunakan sepeda motor milik Arman, melewati jalanan setapak yang gelap di antara persawahan. Acara wayang itu sangat ramai. Jana pun merasa sangat bahagia bisa keluar dan menikmati hiburan setelah sekian lama mengurung diri. Namun saat pertunjukan baru setengah-tengah, langit tiba-tiba berubah gelap pekat, guntur pun menggelegar dan hujan turun dengan sangat deras. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh sementara Jana dan Arman, mereka terjebak di bawah tenda pedagang kaki lima selama berjam-jam. Air hujan membuat jalanan menjadi sangat becek dan juga licin. Mustahil untuk dilewati motor dalam keadaan gelap. "Jana, ini hujannya gak mau berhenti. Jalanan ke desa juga pasti hancur ke rumah kamu." "Iya mas, kalau aku pulang sekarang, jalanan pasti becek." "Terus gimana mas? Tapi kan aku juga harus pulang. Nanti apa kata orang desa kalau saya tidak ada di rumah?" Jana terlihat sangat cemas saat itu. "Begini saja, rumahku kan sudah dekat dari sini. Kamu menginap saja di sana. Lagian ada ibuku juga di rumah, jadi nggak akan ada masalah. Besok subuh aku antar kamu pulang lewat jalan belakang supaya nggak ada yang lihat."
Usul Arman saat itu. Jana tidak punya pilihan lain, tubuhnya sudah menggigil kedinginan karena pakaiannya basah terkena tempias hujan. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Arman yang ternyata sedang kosong karena ibunya sedang pergi ke rumah saudara di luar kota. Di dalam rumah yang sepi dan udara yang sangat dingin itu, Arman pun memberikan baju kering milik ibunya untuk Jana. Suasana menjadi canggung namun terasa sangat dekat karena rasa nyaman dan terbawa suasana dingin setelah kehujanan. Malam itu mereka melakukan hubungan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Mas, aku mau ganti baju dulu ya. Kamu tunggu di sini. Iya. Ketika Jana saat itu masuk ke kamar mandi, tiba-tiba Arman datang untuk mengintipnya. Mas, kamu lagi ngapain? Gak apa-apa Jana. Cuma lihat aja bentuk tubuh kamu. Mas, kamu mau ngapain mas? Enggak, kamu janda kan? Hingga pada malam hari itu pun, mereka yang terbawa suasana langsung melakukan hubungan badan di atas ranjang dari kamar ibunya. Arman benar-benar brutal, ia adalah seorang bujang. Sementara Jana adalah seorang janda yang sudah lama. Kini setelah pertemuan itu, Jana menyerahkan segalanya karena ia percaya bahwa Arman akan menikahinya. Singkatnya pagi harinya setelah melakukan hubungan itu, Jana benar-benar merasa asing. Namun ia berusaha untuk tetap seperti biasa. Jana, aku pulang dulu ya. Iya mas, kamu hati-hati. 2 bulan berlalu sejak malam-malam itu. Kedamaian di wajah Jana mulai menghilang digantikan oleh raut wajah yang selalu tampak pucat dan juga cemas. Ia sering merasa mual di pagi hari dan nafsu makannya selalu menurun drastis. Jana menyadari bahwa ia telah terlambat datang bulan. Dengan tangan gemetar, ia pun mencoba memastikan kondisinya menggunakan alat tes kehamilan yang ia beli diam-diam di kota. Jana, kamu kenapa sih? Kok kamu mual-mual terus gini? Tanya Kang Bara saat itu, kakak ipar dari Jana. Gak apa-apa Kang. Hingga pada malam-malam hari itu pun, Jana kini mencoba untuk mengeceknya. Hasilnya ternyata positif. Jana terduduk lemas di lantai dapur. Ia hamil anak dari Arman. Ya ampun, aku positif. Sementara di sisi lain Arman sedang sibuk mempersiapkan rencana lain di desanya. Ia sebenarnya sudah bertunangan dengan seorang anak juragan kaya raya. Wanita itu memang tidak cantik dan memiliki sifat yang sombong. Namun Arman tidak peduli. Yang ia incar hanyalah harta warisan dan tanah luas milik juragan tersebut, agar ia tidak perlu lagi bekerja keras di sawah. Arman sudah merencanakan pernikahan mewah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Baginya, Jana hanyalah selingan untuk memuaskan nafsunya semata. Mas, aku mau ketemu sama kamu. Ada apa sih? Kita kan gak ada hubungan apa-apa. Apa kamu bilang mas? Gak ada hubungan. Kamu gak ingat mas? Jana berkali-kali mencoba menemui Arman. Namun pria itu selalu menghindar dengan berbagai alasan. Sampai akhirnya saat itu, Jana berhasil mencegat Arman saat pria itu sedang dalam perjalanan pulang. Mas, aku hamil anak kamu. Pokoknya, kita harus bicara soal pernikahan sekarang juga. Ucap Jana dengan nada memohon dan mata berkaca-kaca. Wajah Arman berubah menjadi sangat dingin. Ia pun melihat ke sekeliling dengan waspada. Kamu jangan bicara sembarangan di sini ya Jana. Kamu tahu kan, aku sebentar lagi mau menikah. Jangan hancurkan masa depanku. Tapi mas, ini anakmu. Kamu yang melakukannya malam itu kan? Seru Jana. Suaranya mulai meninggi karena putus asa. Arman pun menarik lengan Jana dengan kasar saat itu. Diam kamu. Jangan teriak apapun. Kalau sampai juragan tahu, aku bisa habis. Begini saja. Nanti malam jam 10, temui aku di kebun pisang belakang desa. Kita bicarakan solusinya di sana agar tidak ada orang yang dengar. Baiklah mas.
Pokoknya aku mau kamu tanggung jawab. Jana mengangguk merasa ada sedikit harapan bahwa Arman akan bertanggung jawab. Malam itu Jana keluar rumah dengan hati-hati agar tidak membangunkan Bara yang sudah tidur di kamarnya. Ia pun berjalan menuju kebun pisang yang sangat luas dan sunyi. Pohon-pohon pisang yang rimbun membuat suasana menjadi sangat gelap dan juga mencekam. Hanya ada suara jangkrik dan embusan angin yang menggoyangkan daun-daun lebar. Jana melihat bayangan seorang berdiri di balik pohon besar. Itu adalah Arman. Pria itu memakai jaket hitam dan topi yang menutupi wajahnya. Jana pun saat itu langsung menghampirinya dengan perasaan tidak tenang. Mas, apa rencanamu? Kapan kamu akan melamarku secara resmi? Arman terdiam sejenak saat itu. Ia merogoh sesuatu dari balik jaketnya. Jana, aku tidak mungkin menikahimu. Aku butuh harta juragan itu. Kalau kamu tetap ada dan membawa bayi itu, hidupku akan hancur. Mas, apa maksudmu? Kamu tega membiarkan anakmu sendiri tanpa ayah? Jana mulai ketakutan ketika melihat sorot mata Arman yang penuh kebencian. Iya, aku tega. Daripada namaku hancur, lebih baik kamu yang mati. Kamu yang hilang. Desis Arman saat itu. Sebelum Jana sempat berteriak atau melarikan diri, Arman menerjangnya dengan tangan kanannya sangat cepat. Ia pun mencabut sebilah pisau tajam yang sudah ia siapkan. Dalam kegelapan kebun pisang itu, Arman menggorok leher Jana dengan sekali gerakan yang sangat kuat. Jana pun tidak bisa membela diri, darah hangat menyembur keluar, membasahi tanah dan daun-daun pisang di sekitarnya. Tubuh Jana ambruk ke tanah, matanya masih terbuka sedikit, namun nyawanya telah pergi dengan cepat. Arman tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun saat itu. Dengan nafas yang memburu, ia menarik kaki Jana dan menyeret jasadnya menuju semak belukar yang paling rimbun. Ia melemparkan tubuh tak bernyawa itu ke dalam semak-semak, memastikan tidak akan ada orang yang melihatnya dari jalan setapak. Mutiar kai, kalau kamu mati, aku selamat. Kini malam itu, Arman benar-benar bukan seorang lelaki yang dikenal oleh Jana lagi. Arman pun kemudian membersihkan pisau dan tangannya yang berlumuran darah, menggunakan air dari parit kecil di dekat kebun. Setelah memastikan tidak ada jejak yang tertinggal pada dirinya, ia segera memakai motornya dan pergi meninggalkan lokasi kejadian. Ia merasa lega karena masalah besarnya kini sudah selesai. Sementara di sisi lain malam itu, Bara terbangun dari tidurnya karena merasa haus. Ia pun berjalan ke dapur untuk minum air. Ketika melewati kamar Jana, ia melihat pintu kamar itu terbuka sedikit. Bara pun mencoba mengetuk namun tidak ada jawaban. Dok, dok, dok. Jana, Jana. Ia memberanikan diri mengintip dan mendapati kamar itu kosong. Hati Bara mulai tidak tenang, ia melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Ia pun keluar ke teras dan memanggil nama Jana dengan pelan. Namun hanya keheningan malam desa kandang yang menjawabnya. Ini Jana kemana sih? Kok dipanggil keluar-keluar? Bara memiliki perasaan yang sangat buruk. Namun ia tidak tahu bahwa adik ipar kesayangannya kini telah terbaring kaku di tengah gelapnya kebun pisang. Ya udahlah, mungkin dia sangat nyenyak tidurnya. Singkat cerita, keesokan harinya matahari pagi baru saja muncul. Namun kedamaian di desa kandang langsung pecah oleh teriakan histeris Pak Darmo. Pria itu awalnya berniat mencari daun pisang di kebun miliknya yang terletak di pinggir desa. Namun langkahnya terhenti saat melihat tumbukan semak belukar yang tampak tidak wajar. Ketika mendekat saat itu, ia melihat sepasang kaki manusia yang pucat mencuat dari balik daunan. Pak Darmo gemetar hebat saat menyadari bahwa itu adalah jasad seorang wanita yang tergeletak tersimbat darah. Ya Allah, tolong, tolong, ada mayat di kebun pisang. Teriak Pak Darmo sambil berlari kencang menuju pemukiman warga. Dalam waktu singkat itu, kabar itu menyebar seperti api yang ditiup angin. Warga desa yang tadinya sibuk dengan pekerjaan pagi langsung berbondong-bondong menuju lokasi.
Suasana yang biasanya tenang kini berubah menjadi gaduh. Orang-orang berdiri melingkar menutup hidung dan mulut karena tidak kuat melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Ketika dilihat jasad itu adalah Jana. Kondisinya sangat mengenaskan dengan luka menganga di leher dan darah yang sudah mengering menghitam menyelimuti pakaiannya yang robek. Ya Allah, itu Jana, Pak. Innalillahi, itu anak tetangga sebelah. Sementara di sisi lain, Bara yang saat itu sedang berada di pasar desa untuk membeli beberapa keperluan. Ia mendengar orang-orang berbisik tentang adanya penemuan mayat di kebun pisang Pak Darmo. Awalnya ia tidak curiga, namun ketika seorang menyebut nama Jana, jantung Bara seolah berhenti berdetak. Tanpa membuang waktu, ia pun berlari sekencang mungkin menuju lokasi kejadian. Tubuh kekarnya menabrak kerumunan warga yang menghalangi jalan. Saat sampai di titik kejadian, langkah Bara terhenti. Matanya terbelalak melihat adik ipar kesayangannya terbaring kaku di atas tanah yang lembab. Jana. Bara jatuh berlutut, ia tidak mampu menahan berat tubuhnya sendiri. Dunianya terasa runtuh seketika, amarah dan kesedihan bercampur aduk menjadi satu di dalam dadanya. Ia ingin mendekat dan memeluk jasad itu. Namun beberapa warga menahannya karena polisi sedang dalam perjalanan. Kang, sabar Kang Bara, sabar Kang. Itu adik saya, Mak. Itu adik saya. Sudah, jangan didekati dulu. Biar polisi saja yang urus. Ucap salah satu warga mencoba menenangkan. Bara tidak menjawab, matanya terus menatap tajam ke arah jasad tanah. Ia memperhatikan setiap detail luka di leher Jana. Pikirannya langsung bekerja cepat, ini bukan kecelakaan. Ini adalah pembunuhan yang sangat keji. Seorang telah dengan sengaja menghabisi nyawa wanita yang paling ia lindungi. Bara pun mengepalkan tinjunya sampai buku-buku jarinya memutih. Tak lama kemudian saat itu, mobil polisi tiba di lokasi. Petugas langsung memasang garis polisi berwarna kuning untuk menjauhkan warga. Seorang dokter puskesmas juga datang untuk melakukan pemeriksaan awal pada jasad Jana. Pemeriksaan itu dilakukan dengan cepat di lokasi kejadian sebelum jasad dibawa ke rumah sakit. Pak, ini korban diperkirakan meninggal sekitar setengah malam. Ada luka senjata tajam yang sangat dalam di leher. Dan satu lagi, korban sedang hamil sekitar 2 bulanan. Ucap dokter tersebut kepada petugas polisi. Mendengar kata hamil, Bara seolah tersengat listrik. Ia baru menyadari bahwa Jana menyembunyikan rahasia besar darinya. Kini kemarahannya berkali-kali lipat lebih besar. Ia merasa gagal menjaga Jana dan ia membenci pria yang telah menghamili lalu membunuh adik iparnya itu. Bara tahu adalah Jana wanita baik-baik. Jika dia hamil, pasti ada pria yang merayunya dengan janji-janji palsu. Pokoknya dia harus mati. Dia sudah membunuh adik iparku. Singkat cerita, pada hari itu kembali ke kebun pisang di desa kandang. Setelah jasad Jana dievakuasi ke dalam ambulans, kini Bara tetap berdiri di sana di luar garis polisi. Ia menunggu sampai suasana benar-benar menjadi sepi. Matanya tidak berhenti mengamati setiap sudut semak belukar di mana jasad Jana ditemukan. Bara memiliki insting yang sangat tajam sebagai seorang pemburu hutan di masa mudanya. Ia tahu bahwa polisi seringkali melewatkan hal-hal kecil karena mereka terlalu fokus pada prosedur formal. Setelah petugas polisi terakhir pergi meninggalkan lokasi, Bara melompati garis polisi. Ia berjalan perlahan menunduk dan mengamati tanah yang masih basah. Ia melihat ada bekas seretan yang tidak terlalu terlihat di antara batang-batang pohon pisang. Bara pun mengikuti arah seretan itu. Di sebuah titik yang agak jauh dari tempat Jana dibuang, Bara melihat sesuatu yang mengkilap tersangkut di akar pohon pisang. Ia berjongkok dan mengambil barang tersebut. Menggunakan selamber daun tidak merusak sidik jari jika masih ada. Barang itu adalah sebuah korek api gas dari besi yang unik. Di permukaannya ada ukuran gambar naga yang sudah agak pudar. Dan yang paling penting, ada goresan berbentuk huruf A di bagian bawahnya. Bara terdiam lama memandangi korek itu.
Ia ingat pernah melihat korek ini sebelumnya. Ia ingat pria yang sering datang ke desa mereka dan sempat berbicara dengan Jana beberapa minggu lalu. Arman. Bara kini menyimpan korek api itu di dalam sakunya dengan sangat hati-hati. Ia tidak akan menyerahkan bukti ini kepada polisi. Ia juga tidak ingin pelaku hanya mendekam di penjara selama beberapa tahun lalu bebas. Bagi Bara, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Bara pun kemudian berjalan pulang menuju rumah Jana yang kini terasa sangat kosong dan dingin. Ia masuk ke dalam kamar Jana. Di sana ia menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah tempat tidur. Saat dibuka, isinya adalah beberapa surat pendek dan sebuah alat tes kehamilan yang hasilnya positif. Surat-surat itu tidak mencantumkan nama, namun gaya tulisannya sangat mirip dengan coretan yang pernah ia lihat di buku catatan jual beli di pasar, milik pria dari desa seberang itu. Sambil memegang surat-surat itu, Bara pun duduk di lantai kamar yang gelap. Ia kini tidak lagi menangis, matanya kering, namun memancarkan aura kematian yang mengerikan. Ia mulai menyusun rencana. Ia tahu Arman akan segera menikah dengan anak juragan kaya. Bara tidak akan membiarkan pernikahan itu terjadi. Ia akan menunggu saat yang tepat, saat dimana Arman merasa paling aman. Sebelum ia datang untuk menagih hutang daerah tersebut, Arman kini benar-benar menyiapkan segala sesuatunya. Kini, 2 hari telah berlalu sejak pemakaman Jana, namun suasana di rumah Bara masih terasa sangat berat. Bara tidak banyak bicara kepada siapapun. Ia menghabiskan waktunya di belakang rumah, mengasah parang panjang miliknya hingga sangat tajam. Pikirannya hanya terfokus pada satu nama, yaitu Arman. Bara sudah mengumpulkan cukup informasi. Ia tahu pria itu tinggal di desa tetangga dan sedang sibuk menyiapkan rencana pelarian. Bukti korek api gas bergambar naga dan surat-surat yang ia temukan di kamar Jana sudah lebih dari cukup baginya untuk bertindak. Ia tidak butuh menunggu surat perintah dari polisi yang menurutnya terlalu lambat bekerja. Malam itu di udara di desa kandang terasa sangat menusuk tulang. Bara mengenakan jaket hitam tebal dan celana panjang gelap. Ia pun menyelipkan parangnya di pinggang, tertutup oleh jaket. Ia keluar rumah lewat pintu belakang tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Bara sudah tahu kebiasaan pria seperti Arman. Pria itu pasti akan memilih waktu yang paling sepi untuk meninggalkan desa agar tidak menarik perhatian warga atau polisi yang mungkin masih berpatroli. Bara berjalan kaki menembus kegelapan sawah menuju jalan tikus di perbatasan desa yang sering digunakan orang-orang untuk keluar masuk secara diam-diam. Sementara di sisi lain di desa seberang, Arman sedang berada di dalam kamarnya dengan wajah yang sangat pucat. Ia baru saja memasukkan beberapa helai pakaian dan sejumlah uang tunai ke dalam tas ranselnya. Rencana pernikahannya dengan anak juragan kaya tetap berjalan. Namun kini rasa takutnya lebih besar ketika polisi sudah menemukan jasad dari Jana. Pokoknya, aku harus segera pergi sebelum polisi tahu kalau itu aku. Kini Arman memutuskan untuk pergi malam ini juga menuju kota besar dan menghilang di sana. Ia merasa tidak ada yang melihat aksinya di kebun pisang malam itu. Namun bayangan wajah Jana yang bersimbah darah terus menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata. Arman keluar dari rumahnya dengan sangat hati-hati. Ia pun menuntun sepeda motornya sampai ke jalan utama desa agar suara mesinnya tidak membangunkan tetangga. Setelah merasa cukup jauh, ia menyalakan mesin motor dan memacu kendaraannya menuju jalan perbatasan. Pikirannya hanya satu, yaitu secepat mungkin meninggalkan wilayah ini. Ia melewati jalanan yang diapit oleh pohon-pohon besar dan semak belukar yang rimbun. Lampu motornya membelah kegelapan, namun ia tidak menyadari bahwa ada seorang yang sudah menunggunya di balik bayang-bayang pohon beringin, tepatnya di perbatasan desa. Saat motor Arman mendekati titik perbatasan, tiba-tiba sebuah balok kayu besar dipalangkan di tengah jalan. Arman terkejut dan mengerem motornya secara mendadak hingga ban belakangnya selip. Ia pun hampir jatuh namun berhasil menyeimbangkan motornya. Sebelum ia sempat memutar balik, sesosok pria bertubuh kekar muncul dari kegelapan. Cahaya lampu motor yang masih menyala menyinari wajah pria itu. Arman pun kini gemetar hebat saat mengenali wajah itu.
Dia adalah Bara, kakak ipar dari Jana. Mau kemana malam-malam gini, Arman? Heh? Kamu lupa aku siapa? Tanya Bara dengan suara yang sangat rendah. Arman mencoba berpura-pura tenang meskipun kakinya sudah lemas. Ada apa ya, Kang? Saya ada urusan ke kota, Kang. Tolong pinggirkan kayunya. Saya buru-buru. Bara tidak bergerak sedikit pun. Ia berjalan perlahan mendekati Arman, matanya menatap tajam ke arah tas ransel yang dibawa Arman. Urusan apa? Sampai-sampai kamu ini membawa tas besar. Hah? Apa urusan itu ada hubungannya dengan adik iparku yang kamu gorok di kebun pisang? Mendengar kata-kata itu, Arman langsung menjatuhkan motornya. Ia mencoba lari ke arah semak-semak, namun Bara jauh lebih cepat. Bara pun menerjang Arman dan menjatuhkannya ke tanah yang keras. Tanpa banyak bicara, Bara mendaratkan pukulan keras ke wajah Arman, hingga pria itu tersungkur dan hidungnya mengeluarkan darah. Amarah yang selama ini dipendam Bara pun kini meledak dalam setiap gerakan tangannya. Kang, ampun Kang, bukan saya Kang. Saya nggak tahu apa-apa, Kang. Teriak Arman sambil mencoba melindungi kepalanya. Bara pun merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan korek api gas milik Arman. Ia melempar benda itu tepat di depan wajah Arman yang sudah babak belur. Ini milikmu kan? Kamu menjatuhkannya saat membunuh Jana. Dan aku juga sudah membaca semua suratmu di kamarnya. Kamu menghamilinya kan? Lalu membunuhnya karena ingin harta juragan. Iya. Arman terdiam, ia tidak bisa lagi mengelak. Bukti yang dibawa Bara terlalu nyata, ia pun menangis terseduh-seduh bukan karena menyesal, melainkan karena takut akan nyawanya. Kang, jangan bunuh saya, Kang. Saya ampun. Kamu membuat Jana menderita. Kamu membunuh 2 nyawa sekaligus, Jana dan juga bayi yang dikandungannya. Kamu juga harus mati. Melihat kilatan tajam parang itu di bawah cahaya bulan, Arman pun kencing di celana karena ketakutan. Ia memohon berkali-kali agar tidak dibunuh, namun Bara menatap pria itu dengan rasa jijik yang luar biasa. Ia mengarahkan mata parangnya ke leher Arman, membuat pria itu terdiam. Kang, tolong Kang, diam kamu. Ketiga Bara sangat ingin mengayunkan parang itu dan membalas dendam dengan cara yang sama. Namun Bara teringat pesan mendiang istrinya dulu, agar tidak pernah menjadi monster demi keadilan. Namun saat itu, Bara tidak menggorok leher Arman sebagai gantinya. Ia menggunakan bagian tumpul parangnya untuk memukul kaki dan tangan Arman, hingga pria itu tidak bisa bergerak lagi. Mas, semarah apapun kamu, jangan jadi pendendam, Mas. Bara benar-benar teringat mendiang almarhum istrinya. Hingga pada malam itu, Arman tidak jadi membunuh Arman. Setelah Arman tidak berdaya dan hanya bisa merintih di atas tanah, Bara mengikat tangan dan kaki pria itu dengan tali tambang yang sudah ia siapkan. Kini ia membawanya ke kantor polisi. Beberapa petugas pun yang sedang berjaga segera keluar untuk memeriksa. Mereka menemukan sebuah motor yang membawa barang aneh di jok belakangnya. Ternyata itu adalah Arman yang sudah terikat kuat seperti hewan buruan. Dengan wajah yang hancur dan tubuh yang tidak berdaya. Di sampingnya, terselip sebuah plastik bening berisi korek api gas dan surat-surat bukti kejahatan. Bara tidak ikut masuk ke kantor polisi, ia hanya menaruh Arman di sana dan segera menghilang kembali ke dalam kegelapan malam. Ia kembali ke rumahnya di desa kandang saat azan subuh berkumandang. Ia pun langsung menuju sumur belakang untuk membersihkan sisa-sisa darah yang menempel di tangannya dan mencuci parangnya hingga bersih kembali. Setelah itu, Bara masuk ke kamar Jana. Ia duduk di sana sebentar, memandangi foto Jana yang ada di atas meja. Pagi harinya saat itu desa kandang kembali gempar. Namun kali ini berita yang tersebar adalah berita tertangkapnya pembunuh Jana. Polisi pun mengumumkan bahwa pelakunya adalah Arman yang telah mengakui semua perbuatannya karena tidak kuat menahan sakit dan ketakutan.
Kini warga merasa lega karena pembunuh itu akhirnya sudah tertangkap. Tak kusangka ya, ternyata Arman yang kelihatannya baik dia pembunuh. Iya pak, bener. Padahal kan dia mau menikah sama anak juragan. Untung gak jadi. Iya, saya bersyukur. Tapi siapa yang menangkap ia ya? Kok katanya tiba-tiba dia udah ada di depan kantor polisi dengan babak belur. Semua warga tidak tahu siapa pahlawan di balik semua ini karena Bara benar-benar tidak ingin terlihat siapa dia sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di desa kandang perlahan-lahan kembali tenang. Sawah-sawah tetap menghijau dan angin sore tetap bertiup sejuk. Namun bagi Bara ketenangan itu kini terasa berbeda. Ia sudah menunaikan tugas terakhirnya untuk adik iparnya. Keadilan telah ditegakkan dengan caranya sendiri. Jana kini bisa beristirahat dengan tenang di alam sana, dan desa kandang tidak lagi menyimpan rahasia kelam yang menghantui setiap sudutnya. Bara pun kembali menjalani hari-harinya sebagai petani, tetap menjadi pria yang pendiam, namun kini dengan hati yang jauh lebih lapang. Setiap warga yang bertanya kepadanya, ia selalu menjawabnya bahwa ia sudah ikhlas. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.